Saudara bisa melihat cuplikan ya video terbaru Ustadz Agustan setelah mengungkapkan kekecewaannya. Ini ada di YouTube. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara sekalian dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang menyaksikan tayangan ini, yang memiliki iman kepada Yesus Kristus. Tuhan menolong saudara dalam Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah saudara, saya akan membahas kondisi terbaru Ustadz Agustan ya. Ternyata sakitnya dia itu saudara karena apa? Karena menurut HMC ya, channel HMC Hidayat Mualaf Channel, dia stroke saudara ya. Stroke. Apakah kebetulan pada saat dia melakukan penghinaan kepada Alkitab, walaupun itu hanya cover, tapi narasi yang dibangun adalah Alkitab? Yang pastinya iya, saudara. Setelah dia ngentutin, maka langsung jatuh sakit. Itu faktanya. Tetapi apakah karena memang itu penghukuman daripada Tuhan? Kita nggak bisa mengukur. Ya, kita manusia hanya menilai yang terlihat. Cuma saya ingin juga menanggapi saudara-saudara yang berkomentar bahwa itu hoax. Saudara, ini bukanlah hoax. Karena saudara mendengarkan sendiri apa yang diucapkan, dia kecewa kepada rekan-rekannya Ustadz. Ya, mau itu saudara dia baru stroke atau sudah lama, ya yang penting kan yang saya sampaikan khususnya dari channel saya adalah kecewa. Dia sempat kecewa. Ya. Jadi itu bukanlah hoax. Dan memang langsung dari mulut Pak Ustadz Agustan. Dan itu pun dibahas oleh apologet Kristen di luar sana. Ya, jadi tidak digoreng-goreng saudaraku. Kita nggak goreng-goreng. Ya. Nah kemudian kita dengarkan dulu percakapan daripada rekan-rekannya ya, yang membuktikan bahwa dia stroke saudara. Jadi itulah video yang dibuat sama Tanpa Ragi dan sedang heboh ya, sedang heboh, dan saya banyak ditanyain oleh teman-teman dari tadi siang. Banyak sekali yang menghubungi dan menanyakan kebenaran dari berita itu ya. Jadi yang pertama saya mau sampaikan bahwa ya, video yang beredar yang mengatakan bahwa Ko Agus ya itu kecewa karena tidak didoakan, ya itu memang video dari Ko Agus ya, memang video dari Ko Agus. Cuman waktu video tersebut dibuat, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini video dibuat saat Agus baru terkena stroke. Ya, baru sakit. Ya. Jadi waktu baru terkena stroke. Memang diakui bahwa itu memang benar video Ko Agus. Jadi salahnya di mana saudaraku? Kalau kita membuat satu pernyataan dan itu memang faktanya itu benar, ya apa salahnya? Itu dibenarkan secara hukum juga, nggak ada salahnya ya. Dan saudara dengarkan bahwa ternyata Ustadz Agustan terkena stroke. Setelah dia ngentutin Alkitab, kita nggak tahu jedanya berapa lama dia stroke saudara ya. Apakah itu karena memang ada unsur hukuman Tuhan? Kita nggak bisa menilai itu, karena yang bisa menilai itu adalah Tuhan. Yang penting kita manusia saja menjaga hidup kita, menjaga tingkah langkah kita. Dan contoh-contoh yang diperlihatkan seperti Ustadz Agus adalah contoh yang kurang beretika ya, kurang beretika. Hendaklah saudaraku, kita sebagai umat-umat yang percaya menyampaikan sesuatu hal yang menyejukkan ya. Saya sendiri dari channel saya adalah channel yang memberikan tanggapan saudara, atau juga memberikan suatu penguatan iman kepada saudara seiman khususnya. Karena ada banyak pengajaran-pengajaran sekarang yang jelas-jelas memutarbalikkan isi Bible kita untuk menjatuhkan iman saudara seiman sekalian. Itu sebabnya saya hadir untuk membangun iman saudara sekalian. Sekaligus kita melihat, ibaratnya saudara, ketika saya mengajak saudara untuk pergi di toko buah ya, saya akan menyuruh saudara untuk memilih buah yang terbaik.
Tidak mungkin saya akan memilihkan kepada saudara buah yang busuk, lalu saya memberikan kepada saudara. Tidak mungkin. Tetapi harus buah yang terbaik. Sama halnya dalam kehidupan. Setiap manusia menginginkan yang terbaik. Baik itu keimanan. Karena keimanan, saudara, ini berkaitan tentang apa? Kehidupan kekal nantinya. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita imani sekarang, itu berkaitan dengan kehidupan kekekalan. Karena itu, saudara, kita harus memilih benar-benar. Dan Yesus berkata, dari buahnya lah kamu bisa melihat segala sesuatunya. Orang bisa menghujat keimanan Kristen, tetapi kita terus menunjukkan apa yang kita lakukan. Dan kita sudah melihatlah, saudara, berabad-abad bagaimana ya orang-orang melakukan kekerasan. Ya. Karena apa, saudara? Tidak mengerti kebenaran. Ada yang mengatakan, saudara, juga bahwa banyak juga pendeta-pendeta, bahkan orang-orang Kristen melakukan kejahatan. Iya, benar. Kita nggak pungkiri. Ya. Tetapi itu bukanlah ajaran. Mereka melakukan itu atas dasar keinginan diri sendiri, bukan ajaran. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk membunuh. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk mencabuli orang lain. Ya. Yang seperti kita lihat berita-berita, banyak sekali berita-berita, saudara, pencabulan santri. Ya. Ada juga pendeta yang melakukan itu, tetapi bukan ajaran Kristen. Maka itu kalau ada orang yang mengatakan, lihat nih pendeta mencabulin, katanya ajaran kasih. Ya, dia nggak melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dia melanggar. Kecuali Yesus mengajarkan untuk melakukan itu, ya wajar saudara berkata. Tanpa saudara berkata pun, kita tahu dan kita sadar diri. Ya mau diapa karena memang itu ajaran. Lah itu maksud saya, saudara. Jadi ada banyak orang yang Kristen melakukan kejahatan, ada banyak. Apalagi kalau seandainya kitab suci kita mengajarkan tentang hal-hal itu, saudaraku. Kalau Alkitab mengajarkan saya menambah istri, kemungkinan saya sudah menambah istri, saudara. Ya, manusiawi. Tetapi Alkitab kita mengajarkan kita cukup satu istri saja. Setia dengan istri kita dari masa muda. Bukan istri muda saat kita tua. Jadi waktu kita muda dapat istri, setia. Waktu masih muda, sama-sama muda, kita setia. Bukan setelah kita tua dapat istri lagi, istri muda lagi, sudah pernah menikah dan aktif lagi istrinya, saudara. Nah, ini nggak bisa. Karena itu ada etika, saudara. Ya. Jadi kondisi Ustadz Agustan, puji Tuhan, syukurlah dia bisa kembali kuat, sehat. Semoga apa yang dia alami itu menjadi pembelajaran. Karena orang melihat di luar sana itu seperti ada kaitannya, saudara. Ya, seperti ada kaitannya. Setelah kentutin Alkitab langsung drop. Itu yang terlihat. Tetapi masalah apakah itu hukuman Tuhan, kita nggak bisa menilai. Hanya Tuhan yang bisa mengukur itu. Kita manusia hanya berusaha melakukan yang terbaik, hidup benar. Kalau kita iman Kristen harus hidup benar. Hidup benar bukan hanya sekedar hidup baik, tetapi hidup benar sesuai dengan Alkitab, saudara. Ya, semoga apa yang saya sampaikan kali ini juga bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian, dan kita tetap berharap, ya, musuh-musuh kita doakan supaya mereka mendapatkan yang terbaik, saudara. Ya, dan rekan-rekan youtuber semua, kita tetap menyampaikan firman Tuhan dengan porsi yang kapasitas kita, khususnya menyampaikan kebenaran dan menanggapi serangan-serangan atau penyesatan dari luar untuk membangun iman saudara sekalian, untuk membangun iman saudara-saudara kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.